Hey Sleeper, selamat datang. Siapa nih yang udah nonton film How to Train Your Dragon yang animasi? Nah, kali ini aku mau bawain alur cerita terbarunya dengan versi live action. Nah, yang belum nonton film animasi How to Train Your Dragon bisa klik link di atas atau deskripsi di bawah. So, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Dia film di pulau terpencil bernama Berg yang dihuni oleh bangsa Viking. Di sana kegiatan mereka ini memancing dan juga berburu. Tapi hanya satu masalah nih di sana yang mereka sebut hama, yaitu sekumpulan naga yang mengambil hewan ternak dan merusak tempat tinggal bangsa Viking. Nah, di sini mereka bukannya berlindung nih, semua menyerang para naga yang dipimpin oleh kepala suku bernama Stoic the Fast. Dan terlihat juga nih anak dari Stoic the Fast yang bernama Haikep. Di sini Haikep keluar ikut menyerang melawan para naga, namun dicegah oleh ayahnya. Alasannya karena Haikep ini kecil dan juga lemah. Tapi Haikep ingin bertarung nih melawan naga sampai akhirnya dia nekat pergi membawa senjata buatannya untuk menjadi yang pertama nih membunuh naga yang paling ditakuti dan belum ada yang mengalahkan sama sekali. Naga itu bernama Night Fury. Lalu di situ dia berhasil nih menembak Night Fury. Di sini Haikep yang terlalu senang tanpa disadari tiba-tiba seekor naga panas menghampirinya. Untungnya di sini ayah Haikep melihat itu, langsung menghampirinya dan mengalahkan naga tersebut sendirian. Tapi karena Stoic menyelamatkan Haikep, naga-naga yang harusnya ditaklukkan berhasil kabur nih dan membawa ternak mereka. Di sini Stoic yang kesal menyalahkan Haikep nih atas semua yang terjadi dan menyuruhnya untuk pulang. Lalu Haikep berkata bahwa dia berhasil menembak Night Fury lalu jatuh ke hutan. Tapi semua orang bahkan Astrid sendiri pun di sana tidak percaya nih dengan hal itu. Kembali ke Stoic yang sedang rapat untuk menghancurkan sarang naga agar kehidupan mereka damai nih tanpa gangguan para naga lagi. Lalu di sini Gober meyakinkan Stoic kalau Haikep bisa mengalahkan naga dan dia harus berlatih nih melawan naga agar menjadi Viking yang sejati. Singkat cerita, keesokan harinya Haikep diam-diam pergi untuk mengecek langsung Night Fury yang jatuh di hutan semalam. Yang pada akhirnya dia melihat sebuah jejak dan dia mengikuti jejak tersebut. Di situ dia melihat sesuatu yang ternyata itu adalah Night Fury yang terjebak di jaring. Lalu Haikep berniat membunuhnya, tapi karena tidak tega lalu dia melepaskan Night Fury itu. Saat sampai di rumah, Stoic mengutarakan keinginannya kepada Haikep nih bahwa dia harus berlatih melawan naga. Walaupun Haikep menentang karena dia tidak ingin melawan para naga. Tapi karena kalah debat, Haikep mengikuti nih keinginan ayahnya untuk masuk kelas berlatih melawan naga. Keesokan harinya di kelas arena, Haikep bertemu dengan Astrid nih, wanita idamannya. Ada juga Fishlake, Snotlout, Rafnat dan juga Tafnat, dan mereka akan diajar nih oleh Gober. Latihan pertama akhirnya dimulai. Mereka harus melawan naga yang bernama Gronkel yang ganas dan juga brutal. Di situ Astrid dan lainnya kewalahan melawan Gronkel, sedangkan Haikep yang baru memulai kelasnya hampir terkena semburan api, yang pada akhirnya ia pun ditolong nih oleh Gober. Sehingga cerita selesai latihan, Haikep kembali ke hutan nih. Lalu dia melihat Night Fury yang terjebak di lembah dan tidak bisa terbang keluar dari sana.
Di sini Haikep mengamati kenapa Night Fury ini tidak bisa terbang, yang ternyata sayap dan ekornya patah karena terkena senjatanya. Singkat cerita, Haikep membaca buku tentang klasifikasi naga, yang di dalamnya terdapat informasi nih tentang semua naga. Tapi hanya ada satu halaman yang kosong, yaitu informasi mengenai naga Night Fury yang menandakan belum pernah ada nih yang bisa menangkap naga langka tersebut. Melihat itu, Haikep semakin ingin mendekati Night Fury itu. Di sisi yang lain, Stoik dan bangsa Viking menemukan tempat nih yang diyakini bahwa itu adalah sarang para naga, dan mereka bersiap untuk menyerang sarang naga tersebut. Kembali lagi ke Haikep yang sedang latihan melawan naga, tapi di sana dia tidak fokus nih melawan naga, melainkan bertanya tentang Night Fury dan berakhir dengan kegagalan. Dan di situ Astrid berhasil memukul mundur naga tersebut ke dalam kandangnya. Singkat cerita, Haikep kembali menemui Night Fury. Dia datang membawa ikan, berharap Night Fury luluh kepadanya. Hingga akhirnya nih dia datang menghampiri Haikep. Haikep mengira bahwa Night Fury ini tidak ganas dan pelan-pelan dia mencoba mendekati Night Fury. Dengan lucunya, Night Fury memuntahkan kembali ikan yang diberikan oleh Haikep, yang seakan menyuruh Haikep untuk mencoba ikan tersebut bersamanya. Setelah itu, Haikep seharian berusaha mendekati Night Fury, sampai akhirnya dia berhasil nih menyentuh kepalanya Night Fury dan memberi namanya Toothless. Setelah kejadian yang luar biasa itu, Haikep mencoba membuat sirip prostetik untuk Toothless agar dia bisa terbang bebas lagi. Singkat cerita, keesokan harinya Haikep datang membawa banyak ikan untuk Toothless agar dia mudah memasang sirip yang dibuatnya. Yang pada akhirnya Haikep berhasil memasang sirip prostetik dan Toothless sekarang bisa terbang. Tapi saat Haikep jatuh, Toothless tidak bisa terbang karena sirip buatannya harus dikendalikan manual nih oleh Haikep. Singkat cerita, kemudian Haikep kembali berlatih dengan teman-temannya nih melawan naga yang bernama Hydeus Zippelback. Nah, yang menarik di sini berbeda dengan teman-temannya, Haikep melawan Hydeus dengan belut laut. Mereka semua terdiam. Haikep dengan mudahnya memasukkan Hydeus kembali ke kandangnya. Singkat cerita, Haikep terus mencoba membuat sirip prostetik nih yang sempurna nih untuk Toothless agar dia bisa terbang. Di sini terlihat nih, karena Toothless dia bisa mempelajari cara-cara menaklukkan naga hingga membuat Astrid kesal karena banyak yang memujinya. Kemudian di sisi yang lain, Stoik dan juga para Viking lainnya kembali nih setelah cukup lama berlayar. Di sini mereka tidak menemukan apapun di sana. Lalu Gober memberitahu Stoik nih bahwa Haikep berhasil menemukan cara untuk mengalahkan para naga dan para warga pun memuji putranya itu. Sementara itu di sisi yang lain, Toothless akhirnya berhasil terbang nih mengelilingi samudera dengan sirip prostetik buatan Haikep, meskipun tetap dikendalikan oleh Haikep. Namun tiba-tiba kertas cara pengendalian lepas, Haikep terjatuh dan membuat Toothless hilang kendali.
Yang pada akhirnya di sini Haikap tetap selamat dan berhasil terbang kembali. Akhirnya Haikap menyadari nih bahwa dia sangat menyukai para naga dan bangsa Viking tidak seharusnya menaklukkan para naga itu. Kemudian Stoik menemui Haikap. Dia sangat bangga kepada Haikap yang berhasil mengalahkan para naga. Di situ dia memberikan helm bertanduk sebagai hadiah yang terbuat dari separuh pelindung dada milik ibunya nih yang sudah meninggal. Keesokan harinya mereka semua bertanding untuk menjadi pemenang pemburu naga agar pantas melakukan pemburuan naga yang sesungguhnya. Namun di sini lagi-lagi Haikap lebih dulu menaklukkan naga tersebut sehingga terpilihlah Haikap menjadi pembunuh naga sejati. Melihat hal itu, Astrid yang kesal menjadi penasaran nih apa yang membuat Haikap dengan semudah itu menaklukkan para naga. Dari situlah diam-diam Astrid mengikuti Haikap kembali ke hutan. Dan hingga akhirnya Toothless muncul di depan Astrid membuatnya kaget. Astrid pun langsung lari untuk memberitahukan warga. Dengan cepat Toothless dan juga Haikap membawanya terbang bersama nih untuk menunjukkan seberapa dekatnya dia dengan Toothless. Singkat cerita, mereka terus terbang sampai akhirnya masuk ke kabut tebal yang terdapat banyak naga yang terbang sambil membawa hasil buruan mereka. Di sini mereka harus diam dan menunduk agar tidak ketahuan oleh naga lain. Lalu mereka masuk ke lubang yang sangat dalam, di mana mereka menaruh buruan mereka di sana. Saat mereka bersembunyi dan mengamati, ternyata muncullah raksasa naga nih dari dalam lubang tersebut. Ia memakan hasil buruan para naga lainnya. Di sini Haikap menyuruh segera pergi dari sana. Untungnya mereka pergi di waktu yang tepat sebelum naga raksasa melahap mereka. Yang mana kini mereka tahu nih alasan para naga memburu hewan ternak para warga. Karena para naga ini harus memberi makan naga raksasa tadi agar para naga tidak menjadi santapannya. Di sini Astrid ingin memberitahukan Stoik tentang naga raksasa, tapi dihentikan oleh Haikap karena Toothless akan dalam bahaya. Keesokan harinya ujian terakhir Haikap untuk membunuh naga nih. Haikap yang melihat ayahnya sangat bangga karena Haikap akan menjadi Viking yang handal. Hal itu membuatnya merasa cemas karena sudah membohongi ayahnya. Yang pada akhirnya Haikap langsung memasuki arena nih. Lalu naga langsung mendekatinya. Tapi di sini Haikap malah menjatuhkan senjatanya dan memberitahu semua warga bahwa semua naga itu bisa dijinakan tanpa harus melukai mereka. Di sini Toothless mendengar suara teriakan naga api tersebut dan berusaha mendatangi Haikap dengan susah payah karena dia merasa Haikap dalam bahaya. Sementara Haikap dikejar oleh naga, lalu Astrid dan ayahnya turun tangan membantunya. Di situ Toothless yang sampai langsung menyelamatkan Haikap dan menyerang naga itu. Semua orang terkejut melihatnya. Lalu di sini para Viking menyerang Toothless hingga sang ayah hampir saja disembur nih oleh Toothless. Namun dicegah oleh Haikap sehingga pada akhirnya Toothless pun ditangkap. Di tempat lain Haikap mencoba meyakinkan ayahnya nih bahwa mereka salah menilai para naga. Dan Haikap tidak sengaja membahas para naga yang dia temukan bersama Toothless. Dan itu membuat Stoik menggunakan Toothless nih untuk menunjukkan sarang naga itu. Kemudian Toothless diikat di atas kapal yang akan berangkat menuju sarang naga. Sedangkan Haikap hanya bisa terdiam. Lalu di sini datanglah Astrid meyakinkan Haikap bahwa dialah orang pertama yang berhasil berteman dengan para naga. Dan hanya dialah yang bisa melakukan perubahan itu. Mendengar hal itu Haikap mulai bangkit lagi nih untuk menyelamatkan Toothless. Singkat cerita, mendengar rencana Haikap, teman-teman Astrid membantunya nih dengan menjinakkan para naga. Sedangkan Stoik dan lainnya sudah sampai di sarang naga raksasa itu. Lalu dia memakai Toothless untuk menghancurkan dinding gua.
Kemudian keluar ratusan naga dari gua dan mereka berusaha melawannya. Semua naga pun kabur dari gua itu. Dan semua bangsa Viking mengira mereka telah berhasil mengusir naga dari sarangnya. Namun tiba-tiba muncullah nih naga raksasa itu. Semua bangsa Viking pun kaget melihatnya, tapi mereka tetap melawan naga raksasa tersebut hingga kapal mereka dibakar olehnya. Kemudian tiba-tiba muncullah Haicap nih dan teman-temannya sambil menunggangi para naga. Di sini mereka berbagi tugas untuk mengalihkannya, sedangkan Haicap berusaha melepaskan ikatan pada Toothless. Sampai akhirnya kapal terbalik dan membuat Toothless jatuh ke air. Di sini kemudian Stoik menyelamatkannya. Kemudian ayahnya mengatakan nih bahwa dirinya bangga memiliki anak hebat seperti Haicap, yang pada akhirnya Haicap dan juga Toothless bersama-sama akan mengalahkan naga raksasa itu. Lalu terlihat Astrid yang hampir ditelan oleh naga besar itu berhasil diselamatkan nih oleh Haicap dan juga Toothless. Di situ mereka berusaha balik menyerang naga besar itu dan menggiring naga tersebut terbang tinggi ke langit. Tapi di sini sirip prostetik Toothless terbakar karena semburan api. Tapi dia tetap bertahan nih sampai akhirnya dia menyemburkan api ke mulut naga yang terbuka. Dan akhirnya berhasil membuat gas pada tubuh naga meledak. Namun karena tidak kuat terbang, Toothless dan juga Haicap terjatuh. Lalu Stoik mendekati Haicap nih yang dia kira sudah mati. Ternyata Toothless menyelamatkannya dan Haicap di sini masih hidup. Akhirnya mereka semua bersorak dan senang. Stoik berterima kasih kepada Toothless karena telah menyelamatkan anaknya. Singkat cerita, Haicap terbangun. Namun di sini kita tahu nih bahwa Haicap harus kehilangan kaki kirinya dan harus diganti dengan kaki prostetik. Tapi dia sangat senang karena perjuangannya bangsa Viking dan para naga bisa hidup damai berdampingan. Di sini Toothless juga diberi sirip prostetik yang baru nih oleh Gober agar Toothless bisa terbang dan bisa dikendalikan lagi oleh Haicap. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.